Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan. Diberkatilah saudara-saudara sekalian mendengar pujian ini. Tuhan Yesus hadir, damai sejahtera Tuhan mengalir setiap hati kita. Tak habisnya rahmat-Nya. Katakan, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan. Yes, besar setiamu. Hore! Kasih Tuhan baru setiap pagi. Yes. Siapa yang mengalaminya? Saya. Puji Tuhan. Halo semuanya, yuk katakan pujian ini tentang kasih Tuhan. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Amin. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Amin. Selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Mari saudara buka dua tangan jika dapat. Naikkan syukur kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih karena kami dalam Engkau menjadi semakin baik. Kami disucikan, kami dikuduskan. Engkau mengajari kami hidup yang sesungguhnya. Terima kasih buat Roh-Mu dari surga yang sudah menjamah setiap tubuh kami. Dan kami menggunakan waktu yang ada ini tidak mau untuk hal yang sia-sia. Selama waktu masih ada, Tuhan belum menjemput kami. Kami mau hidup sungguh-sungguh, kami mau ibadah sungguh-sungguh, kami mau melayani sungguh-sungguh, mau menyembah Tuhan sungguh-sungguh, mau percaya firman-Mu sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan buat kesempatan waktu yang berharga ini. Kami boleh mengenal Engkau. Kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Mana syukur kita bersama-sama dari hati katakan, Tuhan Yesus terima kasih.
Tuhan Yesus, kami bersyukur. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Percaya deh, percayalah. Dahulu sejak saya muda, 20 tahun lebih saya ikut Tuhan, melayani Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Bahkan sampai masa putih rambutku, Tuhan akan sertai saya dan Anda sekalian. Amin. Amin. Puji Tuhan. Hadirat Tuhan memulihkan, pengampunan Tuhan sembuhkan kita. Layakkan kita hari ini boleh memanggilnya, ya Tuhan, Engkau adalah Aba kami, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapa yang sedang mengalami kasih-Nya saat ini? Saya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kasih Tuhan selalu baru tiap pagi. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Pujian ini memberkati setiap kita. Amin, amin, amin. Halo semuanya, puji Tuhan. Sekarang Pastor mau membacakan ayat-ayat firman Tuhan bagi setiap kita, biar semua kita juga semakin dikuatkan, semakin penuh di dalam kasih Tuhan, dan kita masuk hari yang baru dengan bersyukur dan pasti bersuka cita. Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Seperti pujian tadi Bapak Ibu sekalian, ada ayatnya, ya. Di dalam kitab Ratapan pasal 3, ya, ayat 22 sampai 25. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 25. Puji Tuhan. Iya, Pastor bacakan dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 25. Firman Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Selalu baru tiap pagi loh ya. Selalu baru tiap pagi kebaikan Tuhan dicurahkan. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Perhatikan, bagi jiwa yang mencari Dia. Kapan? Setiap pagi. Jadi saudara-saudara, kita bersyukur banget kalau setiap pagi kita punya waktu, bahkan sudah terbiasa selalu memuji Tuhan. Karena saudara-saudara adalah baik bagi jiwa yang mencari Dia.
Jadi jiwamu akan baik-baik saja selama kita ada di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ayat 26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu pasti datang. Kita perlu sabar di dalam menunggu. Saya juga di dalam doa-doa ada saatnya Tuhan suruh wait, menunggu, ya. Loh, kalau Pastor ini doa kesembuhan, bagaimana? Ada saatnya Pastor berdoa syafaat, ada saatnya masuk mesbah pribadi berdoa kepada Tuhan, ada saatnya seperti misalnya seperti ini, ataupun di tatap muka onsite, itu kan sebetulnya saya membahasakan mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Nah, ini mungkin yang nanti kapan-kapan ya, kalau misalnya teman-teman hamba Tuhan mau bikin tanya jawab atau seminar, saya mungkin bisa sedikit menjelaskan, ya. Karena kalau kita sudah turun ke jalan atau kunjungan ke rumah sakit atau datang ke rumah untuk pelayanan konseling atau membuat kebaktian-kebaktian untuk pujian atau menjangkau jiwa-jiwa, itu saat kita melayani di mimbar atau di jalan atau altar call, itu kita mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Doanya di dalam kamar, doanya saat mesbah pribadi. Tetapi saat kita melayani, itu demonstrasi kuasa Tuhan. Ambil contoh misalnya, ada orang kerasukan roh jahat. Saya tidak berdoa supaya orang ini Tuhan lepaskan. Kalau saya doa gitu, nanti kalau kita memikirkan dengan betul-betul, itu sebetulnya kurang tepat. Karena yang disuruh mendoakan kan kita. Yang diutuskan orang percaya. Jadi waktu saya melihat ada orang dirasuk roh jahat, maka atas otoritas Tuhan, saya perkatakan, roh jahat, out! In Jesus' name. Nah, di sini saudara lihat bahwa demonstrasi kuasa Tuhan bagi Pastor Andy berbeda saat doa syafaat maupun doa di mesbah pribadi sama Tuhan. Kira-kira itu sedikit gambarannya. Nanti kalau mau kapan-kapan sesama hamba Tuhan bisa sharing, atau misalnya kalau satu waktu Pastor ke kota-kota bikin seperti tanya jawab kah, seminar. Wah, terlalu berat kok seminar, tanya jawab, sharing-sharing lah. Saya tidak pintar khotbah, tapi saya mungkin bisa sharing-sharing bagaimana pengalaman pelayanan yang saya alami secara pribadi, barangkali bisa menjadi pencerahan bagi hamba-hamba Tuhan yang lain. Pastor ini kadang-kadang juga suka scroll TikTok. Jadi kadang-kadang suka lihat juga hamba-hamba Tuhan yang lain yang Pastor belum kenal, yang mungkin mereka kenal Pastor Andy. Ya, seperti tadi malam scroll gitu, atau ada masuk di live streaming, saya lupa siapa namanya, tapi sapa ya, Pastor juga sapa, puji Tuhan Yesus. Senang sekali, bahkan kapan-kapan kalau kita membuat di TikTok itu sharing-sharing sesama hamba Tuhan, saya senang. Siapa mengadakan, saya tidak tahu, karena saya sendiri agak gaptek. Tapi kalau saudara mau bikin-bikin gitu, hamba-hamba Tuhan yang mau
meet up lewat TikTok, kayaknya oke juga ya, jadi sharing-sharing, ditonton ribuan orang, tanya jawab, tapi sifatnya tanya jawab ya sharing ya, tidak merasa lebih pintar atau yang merasa kurang sharing-sharing gitu. Puji Tuhan, saya menyapa Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan yang sudah sekarang aktif live di TikTok juga, di Facebook juga pasti ramai juga, YouTube apalagi, YouTube mah sudah duluan ya, suka buat Zoom atau apa gitu. Puji Tuhan. Jadi di sini saudara-saudara, firman Tuhan sangat indah bagi setiap kita. Tuhan berkata, kasih Tuhan itu baru setiap pagi. Rahmatnya itu seperti embun di pagi hari, tidak pernah lupa. Demikianlah kebaikan Tuhan dicurahkan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi pagi ini saudara, saat kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mencari Tuhan di dalam kehausan dan kelaparan kita akan rohnya, hadiratnya, kita sudah mendapatkan berkat. Sudah mendapatkan berkat. Kita sudah menerima berkat Tuhan. Luar biasa loh, ya. Yang masih bobo, mulai biasakan bangun pagi. Supaya juga di pagi hari kita juga punya waktu waktu yang terbaik untuk datang memuji Tuhan Yesus. Amin. Bahkan kita sampai tua loh, seperti yang muncul di thumbnail YouTube, itu sebetulnya gambar Pastor Andy aslinya, dibuat saat muda, dan yang tuanya itu dipakai aplikasi. Karena saya belum tua, tapi saya pernah muda, tetapi ada firman Tuhan berkata di dalam kitab Mazmur ya, pasal 37 sampai kita lihat ayat 25 dulu ya. Kitab Mazmur pasal 37 ayat 25 sampai 26. Nah, di sini ada firman Tuhan indah banget. Kitab Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Jadi kalau sudah lihat baik-baik, itu ternyata yang ilustrasi di thumbnail YouTube itu wajah Pastor Andy sendiri. Jadi saya pernah muda. Saya juga dulu pernah disebut orang ganteng, Kalau sekarang sudah om-om, sudah tua lah. Untung bukan om-om yang gode-gode. Karena dulu saya gode, sekarang sudah agak langsing. Tapi kayaknya naik lagi timbangan ini. Karena pagi-pagi kita dikasih makan 2 porsi soto ayam hauce. Itu bukan namanya sarapan, itu namanya makan berat, no. Belum kalau ada lagi rica-ricanya gitu, widis sambal roanya, aduh bisa sampai 3-4 porsi, wis hauce. Iya, kitab Mazmur pasal 37 ayat 25 sampai 26 ya. Pastor bacakan ya. Di sini pemazmur berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Kita percayalah, sejak hari ini kita tidak ada namanya peminta-minta. Bukan hanya kita, tapi anak-anak kita kelak juga tidak akan meminta-minta, tetapi mereka adalah keluarga orang generasi kita yang disertai
oleh Tuhan. Kalau Tuhan sertai kita, saya percaya berkecukupan, tidak sampai minta-minta. Di sini Mazmur berkata sejak muda sampai tua. Jadi sejak muda sampai putih rambutnya, dia tidak pernah melihat anak cucu orang benar yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan ditinggalkan. Mazmur berkata bahwa anak cucunya pun juga tidak meminta-minta roti. Saya percaya banget akan firman Tuhan ini, dan saya melihat betul-betul terjadi dalam kehidupan kita orang percaya. Amin. Ayat 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya pun menjadi berkat. Luar biasa banget kan? Janji Tuhan bagi setiap kita, setiap pagi dicurahkan rahmat-Nya, dan kita adalah orang-orang yang dicukupkan, tidak berkekurangan, tidak meminta-minta. Bahkan jangan takut, generasi yang akan datang kita juga tidak sampai kekurangan. Jadi saudara, jangan takut ya. Sejak muda sampai tua, masa putih rambutmu, bahkan sampai menutup mata, Tuhan beserta kita. Sang Immanuel beserta kita. Bahkan hidupnya menjadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, mari pergunakan waktu yang ada ini sebelum ajal menjemput. Waktu yang ada ini, mari kita berbuat kebaikan, menjadi berkat. Pastor mau cerita nih, beberapa hari yang lalu, Pastor Andy itu ditawarin ya sama pemilik tanah yang sudah kita beli di Geraha IHS, yang kita sudah sedikit renovasi menjadi parkiran dan sudah dipakai dan sudah dibayar lunas. Bapak ini menawarkan ada gedung di depan Geraha IHS. Gedung itu besar, lalu juga ada banyak kamar. Jujur kerinduan ini sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Lalu ketika Bapak ini tawarin, harganya kan memang cukup mahal ya. Lalu akhirnya Pastor Andy coba nego dengan harga yang sudah Pastor sampaikan. Ini saatnya kita diam. Saya juga menunggu tanda dari sorga. Jadi nanti kalau Tuhan izinkan gedung ini kita beli, nanti Pastor ada kerinduan jadikan semacam rumah singgah. Ya, karena lahan yang kita sudah beli di samping Geraha itu judulnya beli hutan di tengah kota, cukup besar. Itu kan kondisinya tanjakan dan berbukit. Kita harus membuat pondasi dan sudah kita buat supaya menahan longsor. Nanti itu mungkin kita akan buat, kita lagi cari untuk ahli yang membuat rumah panggung. Jadi nanti itu
kita buat rumah panggung bagi pekerja-pekerja yang membantu di geraha, karena hari ini pekerja bertambah lagi. Kemarin datang juga pakai kapal, datang bantu lagi. Jadi dari NTT itu bantu dia jadi wakar di seputar Geraha IHS ya, karena geraha ini semakin besar sehingga ya mereka mau datang, jadi ada keluarga yang datang, dilayani, dia senang hati, dia melihat kenyataan pelayanan ini jadi berkat, dia dengar mungkin bahwa perlu ada wakar yang tinggal dalam, penjaga yang bisa full time gitu. Akhirnya dia pulang, dia kirim keluarga yang lagi datang gitu kira-kira. Nah, jadi kalaupun di samping kita mau buat itu, kita buat rumah panggung aja untuk nanti yang wakar atau pekerja-pekerja yang bantu di pelayanan ini tinggal di sana semuanya gratis. Nah, yang di depan Geraha IHS ini, kalau Tuhan izinkan, saya sedang berdoa minta tanda dari surga. Jika Tuhan izinkan nanti kita bisa membayarnya, maka saya rindu untuk menjadikan ini semacam rumah singgah, ya, rumah singgah gratis. Memang Pastor rindu sekali hidup ini jadi berkat, bahkan sampai masa tuaku pun saya rindu, sampai masa putih rambutku saya rindu jadi berkat, sebelum ajal menjemputku saya rindu menjadi berkat. Nah, tapi saya juga bingung bagaimana cara formulanya, ya, karena kita keterbatasan SDM untuk misalnya maintain gitu ya. Jadi kalau jadi, ini Pastor lagi sharing ini, kalau jadi ini kita beli dalam berkat Tuhan, nanti itu jadi rumah singgah, tetapi hanya dibuka hari Sabtu, ya. Jadi orang-orang misalnya contoh yang datang dari Kalteng, itu kan berjam-jam kasihan, atau dari Sangatta, dari Bontang, dari Tenggarong, atau dari luar kota, dari Kupang, NTT, Flores, atau dari mana yang datang mau ibadah hari Minggu, tetapi datang hari Sabtu, tetapi mereka keterbatasan biaya, atau mungkin sudah tiba malam. Kalau masih ada kamar, khusus hari Sabtu ya, karena kita nanti mulai Sabtu pagi, kalau sudah ini semua berjalan dalam berkat Tuhan, Sabtu pagi kita sudah siapin semuanya, breakfastnya, ruang istirahatnya, semuanya free, semuanya datang untuk menunggu ibadah hari Minggu pagi, ya. Nah, check out-nya itu Minggu siang, maksimal sore, silakan check out dan pulang ke kotanya atau bisa kembali ke tempat asalnya, ya. Karena Pastor tidak merekom untuk saudara berhari-hari di Geraha IHS menunggu. Jangan. Saya bukan singse, saya bukan dokter, ya. Saya doakan sekali, pulanglah ke kotamu, ke tempatmu, atau ke gerejamu, di sana bertumbuh. Jadi masuknya check-in-nya, kata check-in nih, check-in-nya Sabtu, lalu check out-nya Minggu sore maksimal, karena Minggu sore nanti ada tim nanti yang bersih-bersih, karena perlu disterilkan lagi, ganti spray dan bla 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 bla.
sampai hari Sabtu lagi gitu ya. Karena kalau tidak gitu, nanti kalau misalnya tinggal berminggu-minggu, kita belum punya SDM untuk setiap hari menyiapkan makanan dan sebagainya. Kira-kira gitulah awalnya. Ditambah lagi, kemarin dapat chat pribadi, katanya Pastor Randy, saya keluarga tiba naik kapal dan sudah ada di pelabuhan di Balikpapan. Saya bilang, kenapa datang? Kasihan, kalau untuk pelayanan doa tidak perlu datang. Jauh-jauh naik kapal. Dia bilang, kami sudah di pelabuhan. Akhirnya datang ke Geraha IHS. Kita minta tolong yang bantu Kakak Melki, ayo bantu carikan penginapan. Dan puji Tuhan, akhirnya dapat kemarin, sudah malam, kasihan, dapat penginapan di seputar daerah Kelandasan. Ada sebuah hotel atau apakah itu penginapan, harganya satu hari kurang lebih 200.000. Lalu kami tanya, di sini berapa lama rencananya? 1 bulan. Nah, harusnya tidak perlu lama-lama. Kalau memang udah datang hari Selasa, ya maksimal Senin sudah bisa pulang gitu. Tapi orang suka lama-lama gitu. Nah, ini yang terjadi dalam pelayanan kami setiap hari, Bapak Ibu sekalian. Kalau nanti ini jadi, rumah singgah jadi, juga saudara juga tidak bisa lama-lama. Karena kalau saudara lama-lama, nanti jadi penampungan dan akhirnya tidak sesuai dengan visinya. Nanti kalau jadi penampungan, nanti orang nanti bergantung, nanti malas kerja dan sebagainya. Bukan itu. Saya tujuannya mau jadi berkat saja. Jadi kalau sudah ini jadi, sudah kita transaksi, sudah kita bayar, saudara-saudara dukun dan doakan, nanti saya akan expose di medsos ini. Karena kadang-kadang banyak yang suka datang hari Sabtu, mereka suka cari hotel. Dan kemarin dapat kabar, saya heran ya, kemarin itu hari apa itu? Hari Senin Selasa, tapi di seputar Geraha ini sudah penuh. Losmen, penginapan, kos-kosan, guest house penuh. Makanya kita dapatnya kemarin itu di daerah Kelandasan, agak jauh sedikit. Saya nggak tahu penuh kenapa, apakah penuh banyak orang datang mau ibadah, ataukah yang kemarin datang belum pulang juga masih menunggu, ya. Yang saya katakan bahwa tidak usah nunggu gitu. Jadi ini cerita saya, rindu banget hidupku sampai rambut putih. Jika Tuhan izinkan, saya mau berbuat baik sampai ajal menjemputku. Amin. Saya terus menunggu pertolongan Tuhan dalam hal bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi orang-orang khusus, bagi orang-orang yang berpulang, orang-orang yang sakit, orang-orang yang susah kodong. Ya, saya rindu hidupku menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah. Puji Tuhan. Saya rindu sekali bagaimana, tapi kerinduan ini harus ada sebuah pola. Kalau tidak ada pola, nanti tidak capai sasaran, nanti malah orang bergantung sama kita, membuat orang itu menjadi manja, malas, akhirnya minta-minta. Padahal tidak gitu.
saya menolong, saya rindu dia supaya bergantung kepada Tuhan Yesus gitu, bukan kepada manusia. Puji Tuhan. Saya percaya janji Tuhan, bahkan sampai rambutku putih, Tuhan sertai saya. Bapak Ibu sekalian, jangan takut. Sekalipun masuk masa tua, rambut putih, Tuhan beserta kita. Ada ayatnya di kitab Yesaya 46 ayat yang keempat. Puji Tuhan. Kitab Yesaya 46 ayat yang keempat. Di sini firman Tuhan berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Jadi di sini janji Tuhan, sampai putih rambutku. Ayat di sini saya mau tanya nih. Di sini Bapak Ibu pemirsa sekalian yang terkasih, siapa yang sudah putih rambutnya? Jujur, jujur yang udah putih rambutnya. Enggak kok, saya masih hitam. Cek, punya cek. Ternyata disemir. Ayo jujur, siapa yang udah putih rambutnya? Ayo. Enggak kok, saya awet muda Pastor, udah 70 masih hitam. Ternyata cek sudah disemir berkali-kali. Ayo jujur. Wih, banyak katangan. Wih, sudah putih rambutnya. Udah putih rambutnya. Udah putih rambutnya. Wih, banyak katangan. Wih, ternyata di sini banyak sudah oma, opa, tante, om. Tapi yang pasti semuanya tetap setia melayani Tuhan Yesus. Sore. Wah, banyak ya. Makanya ada yang bilang gini, Pastor Andy ini idolanya oma dan opa. Betul nggak sih? Iya, kan ada hamba Tuhan yang saya lihat idolanya banyak sekali anak-anak muda. Kalau saya memang lihat juga itu sih, banyak yang idolakan. Tapi meskipun saudara-saudara jangan sampai mengkultuskannya, banyak masih disenangi oleh oma, opa. Nah, di sini firman Tuhan berkata apa? Janji Tuhan bagi kita, sampai masa putih rambutmu, putih rambutku, Tuhan itu setia menemani kita. Bible mencatat menggendong kita. Bahkan Tuhan sertai kita, tidak tinggalkan kita, menanggung kita terus, dan bahkan mau memberi kelegaan kepada kita. Dan yang satu yang pasti yang paling luar biasa, Tuhan menyelamatkan kita. Puji Tuhan. Masih takut? Nggak lagi kan? Masih khawatir masa tua atau putih rambut? Nggak lagi kan? Dan bahkan selama kita masih hidup, berbuat baiklah sebelum ajal menjemput. Adalah baik bagi setiap kita yang tiap pagi mencari Tuhan. Jadi ini kebiasaan yang baik. Lakukanlah sampai ajal menjemput. Sampai Tuhan berkata, stop, waktumu udah selesai di bumi, pulang ke sorga. Biarlah kita menjadi anak Tuhan yang setiap pagi selalu merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Mau pingin kembali nyanyikan pujian ini. Kasih Tuhan baru setiap pagi. Kasih Tuhan tidak berkesudahan. Siapa yang senang dengar Bible yang Pastor baca, dan siapa yang terberkati dengan sharing-sharing ini, ya, saling dukung dan doakan. Kalaupun saudara bisa nanti satu hari menikmati fasilitasnya rumah singgah Geraha IHS, puji Tuhan, kalau Tuhan izinkan semua akan terbayar.
Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya. Amin. Selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, yes. Besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Amin. Selalu baru setiap hari, kasih Tuhan tidak berkesudahan, tidak habis rahmat-Nya. Dan biarlah apa yang kita dengar firman Tuhan hari ini, kita juga menyadari dan menikmati dan mengalami kasih Tuhan, berkat-Nya baru pagi ini dan setiap pagi adalah baik setiap jiwa yang mencari Tuhan tiap pagi berdoa. Amin. Baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan Yesus, besar setiamu Tuhan. Amin. Besar setiamu. Besar setiamu. Amin, amin. Besar setiamu Tuhan Yesus, besar setiamu. Amin. Baik, sekarang Pastor mau memberkati air minum Bapak Ibu sekalian. Biar air putih biasa ini menjadi berkat buat tubuh dan kesehatan Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan sudah kita dengar, kita aminkan, kita syukuri karena setiap pagi Tuhan curahkan berkat-Nya. Amin. Jangan takut lagi ya, masuk masa tua atau saudara sekarang yang masih muda atau masih jelita, jangan 50 tahun kayak saya. Jangan takut lagi ya. Bahkan sampai masuk putih rambutmu, sampai tutup mata, Tuhan Yesus menemani kita. Amin. Dia setia, yes. Baik, di tangan Bapak Ibu sekalian, baik yang kau pegang ataupun yang engkau tumpangkan tangan, itu adalah air minum biasa. Namun diucapkan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Lewat berkat dalam nama Tuhan Yesus, air minum biasa ini ketika kita minum, mengalirlah berkat kesembuhan di tubuh Anda yang sedang sakit. Kondisi medismu membaik, tubuhmu mengalami recovery. Lewat air minum ini yang kita doakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dasar minum, saudara mau minum silakan, mau kasih ke yang sakit juga silakan. Jadi berkat ya. Dan ingat, gratis. Jangan pernah sekali-sekali
memperjualbelikan kuasa Tuhan. Ingat itu. Puji Tuhan banget. Yeay. Segar, sehat, kuat, sukacita, senang, dan disertai Tuhan. Sekarang Pastor mau memberkati tubuh Bapak Ibu sekalian yang sedang sakit. Angkat tangan saudara, dimanapun berada, termasuk saudara mungkin sedang di rumah sakit atau di ranjang, atau barangkali saudara pemulihan dari ruang ICU dan berkesempatan menyaksikan bersama-sama live streaming doa ini. Saudara bisa kasih tanda engkau mau didoakan dan percaya kuasa kesembuhan ilahi itu ada. Setiap mereka yang sedang menyaksikan layanan doa live streaming ini, baik yang mereka menyaksikan terbaring lemah dalam pemulihan, atau mereka yang sedang angkat tangan percaya akan kuasa kesembuhan ilahi terjadi, diberkatilah tubuh mereka, diberkatilah tubuhmu, diberkatilah tubuhmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah kesehatan, diberkatilah kesehatan. Dengan tangan yang terbuka, hati yang terbuka dan percaya, saat ini engkau menerima aliran kesembuhan. Mengalirlah di tubuhmu. Sembuhlah dari segala radang infeksi, kebocoran ginjal, kebocoran jantung, stroke, penyempitan syaraf, kejepit, maupun juga pembuluh darah di otak kepala. Sembuhlah. Negatif tumor, negatif cancer, pulih dari stroke, sembuhlah. Aliran kesembuhan ini menyembuhkan tubuhmu, memberkati, memulihkan engkau. Benjolan di lehermu, alergi tubuhmu, gangguan pada darahmu, sembuhlah. Aliran kesembuhan mengalir di tubuhmu, tulangmu, kakimu, fungsi-fungsi ototmu, semuanya membaik. Pulihlah. Aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh Bapak Ibu sekalian. Bahkan segala kelemahanmu, segala penyakit yang ada di tubuhmu, baik yang kau tahu atau belum tahu, baik yang dokter sudah memvonisnya atau hasil lab menyatakan sesuatu yang negatif, yang buruk, saat ini engkau angkat tangan, aliran kesembuhan mengalirlah di tubuhmu, dan be healed, be healed, be healed. Jadilah sembuh. Tuhan Yesus, kami merasakan roh kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh kami. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus hadir, firman-Nya menguatkan, hadiratnya menyembuhkan, bahkan membuat engkau utuh. Sekarang Pastor melepaskan berkat-berkat, diberkatilah engkau dan keluargamu dan keturunanmu, diberkati studi anak-anakmu, diberkatilah buah tanganmu, buah kandunganmu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkati usaha, pekerjaan apa yang kau rintis, diberkati apa yang kau buat, semuanya ini engkau
mendapatkan berkat, supaya engkau menjadi saksi, tetap setia sama Tuhan, tetap setia ibadah, dan kita akan terus menjadi anak Tuhan yang setia. Pergunakan berkat yang kau dapat dari Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Ingatlah hal ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesembuhan, buat air yang kau berkati, dan juga buat berkat kami keluarga, dan apa yang kami kerjakan. Tuhan, biarlah kami berjanji untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur dan kami sungguh merasakan hadirat-Mu. Betul-betul real banget deh yang kami alami saat ini. Ribuan orang yang berharap dan berdoa ini, ribuan orang ini mendapat lawatan Tuhan yang ajaib. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami hidup oleh karena percaya. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu yang selalu baru setiap pagi bagi setiap kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Hore! Pelayanan hari ini sudah selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan makasih Bapak Melki Pangemanan, Cece Cingsio yang baik hati, Kakak Englan, Ibu Sri, Ibu Erni Elibasa, Rosmawati, dan ada Sima Mora, ada Ain, Kristina, ada Erni, Ramla, Ira, ada Ina, Alex, halo semuanya. Ada Ibu Inga Irawati, Ibu Inga Budiati, halo Bapak Luyanto, Bapak Cingyang Effendi, dan ada Silvi di sana. Halo Bapak Yongki, puji Tuhan, yang di Manado Kote. Siapa lagi? Joke, ada Eti, ada Preticia, ada Cenjaya, dan banyak Yati, Loreng, Lydia, Kimni, Sri Supatmi, Winarti, Cindy Lim, Samuel, Jen Rumopa, Ricardo, Cing, Meltung, Ira, Yati, ada Bang Mor, ada Katrina, Lucy, Daihe, Ratna, Berkita, Nelly, Marcelina, banyaknya Pak, Alina, Lulita, Maria, Mariana Bondeng, Abang Ganteng, wih, banyaknya Desma, Nova, Englang Lani, Jani Rumah Pada, Jani Englang. Mataku Yohana, Meti Malingkas, Ramla, Priscila, Kristina, Timotius, Anissa, Erika, Janius, Piranti Bukit, banyak Jadeng, Debbie, ya Rani, ini sudah saya ini senang, tertawa, terharu. Bayangkan loh, ribuan mata ini memandang. Aduh, kasihan saya ini, siapa sih saya ini. Aduh, banyak salah, bukan siapa-siapa, tapi ribuan mata ini memandang. Terima kasih semuanya buat kehormatan. Bapak Ibu percayakan form doa saudara-saudara di wadah pelayanan ini. Terima kasih ya. Doakannya Pastor Andy supaya Tuhan kasih umur panjang, amin. Dan terus tidak sombong, tidak pelit, dan juga tetap murah senyum, dan juga tetap menjadi berkat. Amin, puji Tuhan ya. Dan juga tidak pendendam. Hati-hati, kadang-kadang dendam itu masuknya pelan-pelan. Puji Tuhan. Halo semuanya. Gimana
format pelayanan ini lebih oke kan? Jadi awal langsung pujian, time for Bible, doa-doa, baru sekarang ini kita seberapa yang ada waktunya sapa-sapa, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, saya kira sudah cukup untuk hari ini. Masuklah aktivitas di hari yang baru, Advent. Ibu Warsi Gunari, Linda Yani, Tarida, Ratna, Boya. Masuklah hari yang baru, Jessica Mude, Yoner Cinta Bako, Sri Susana. Masuklah hari yang baru. Ya, semua-semuanya dengan sukacita, dengan semangat yang baru. Ingat ya, sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus serta kita sampai selama-lamanya. Maka semuanya, halo Ibu Berta, Ibu Maudi, Ibu Rita, Loli, Finwole, Frans Aja, Marliana Sitanggang, Leo Chandra, Syain, Nur Hayati, Nur Lela, Ibu Siti Panjaitan, banyak banget makasih semuanya. Ya, satu lagi pas ingat, memang hari-hari ini Pastor Andy sudah jarang mengupload video-video. Ya, saya rasa sudah cukup viralnya, karena yang sekarang ini, yang banyaknya ini, Pastor kadang minta maaf, kadang nggak kepegang. Jadi kalau video-videonya terus diupload, Pastor udah jarang live sekarang, kecuali live ini. Kalau kemarin masih suka live FB, live TikTok, live YouTube, apalagi turun ke jalan, ya live. Sekarang udah jarang, tapi turun ke jalannya masih tiap hari. Kenapa? Karena sudah cukup viral. Bayangkan aja, ini aja nggak kepegang. Kalau misalnya Pastor upload video rajin-rajin, ada videonya yang tambah viral lagi, nanti tambah banyak, nanti gak kepegang. Saya tidak mau serakah. Halo Anto Tengkano, halo Elmi Wawo Runden. Jadi ini juga menjawabnya kenapa Pastor hari ini sudah jarang live on location, live saat penyembuhan, kecuali kebaktian minggu. Kebaktian minggu pun kita live sebetulnya kita posting video seminggu sekali. Itu hanya menunjukkan pelayanan minggu dan eksistensi, bahwa setiap hari minggu ada kegiatan yang dihadiri, banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Itu saja. Kalau untuk live harian, kecuali time for Bible pagi, itu memang sudah jarang. TikTok, YouTube, Facebook udah jarang. Nantilah sekali-sekali. Nah, ini penjelasannya, karena ini yang sudah banyak sebetulnya. Kalau misalnya nanti viral lagi, nanti nggak kepegang. Saya kan tidak cari cuan, tidak cari untung, juga bukan cari penggemar, bukan. Tapi pelayanan ada ini saya belajar mau setia melayani. Saja tambahannya ya. Bless you all. Shalom semuanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular
jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.